rutenya di Lanut Abdullah Saleh dengan lokal area. Keduanya take off pada pukul 10.51 dan lost contact pada pukul 11.18 di sekitar hampir 2 menit kemudian. Kemudian saat ini satu pesawat mengalami accident setelah informasi dari masyarakat. Jadi yang menjadi pilot adalah untuk pesawat Tinggo 1311 adalah letkol penerbang Sandra Gunawan dan di belakangnya adalah Kolonel ADM Widiono. Selanjutnya pesawat kedua Tinggo 1303, pilotnya Mayor Penerbang Yuda Aseta dengan backseaternya adalah Kolonel Penerbang Suban. Warga di lereng Gunung Bromo, tepatnya Pegunungan Tengger, Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, sempat melihat 2 pesawat milik TNI AU jatuh. Terlihat pesawat jatuh di lereng dan terbakar. Warga yang berada di dekat pegunungan menjauh sekaligus meminta pertolongan aparat desa dan BPBD Pasuruan. Saat menemukan pesawat TNI AU jatuh, warga di Pegunungan Tengger, Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan menuju ke lokasi. Mereka sempat mendekat bahkan mencoba untuk mengevakuasi penumpang. Namun hingga kini kondisi penumpang belum terkonfirmasi. Perlu dipahami saudara, pesawat latih TNI AU ini jatuh di lereng pegunungan Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi itu tepatnya di lereng Gunung Bromo, masuk area Kabupaten Pasuruan. Pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, persisnya di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang, berjenis tempur taktis Super Tucano. Pesawat tempur TNI AU yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Desa Kedung, Kecamatan Puspo adalah pesawat tempur taktis Super Tucano seri TT3103. Pesawat itu dibeli dari Brasil tahun 2012, terdiri dari 2 versi, yakni tipe A29ALX berkursi tunggal dan tipe AT29B berkursi ganda. Untuk membahas terkait insiden jatuhnya 2 pesawat milik TNI Angkatan Udara ini, kita sudah terhubung lewat sambungan dalam jaringan dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara atau persisnya Kepala Staf Angkatan Udara periode 2015-2017 Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna. Pak Agus, selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terlepas kita juga masih akan menunggu penjelasan resmi dari TNI soal kejadian ini. Sebetulnya hal apa saja atau faktor apa saja yang memungkinkan sebuah pesawat latih ini bisa terjadi kecelakaan? Apakah semata cuaca buruk atau ada faktor lain, Pak? Ya, yang pertama saya ingin ikut berduka cita dulu ya dengan kecelakaan ini, dan sampai sekarang belum jelas ditemukan 4 penumpang itu ya, baik yang depan maupun yang di belakang. Nah, terus yang permasalahannya ini kemungkinan kalau dilihat dari awal pesawat ini berangkat dari Abdullah Saleh dengan cuaca yang lumayan, tapi pas masuk area diperkirakan ini masuk dalam awan. Nah, sehingga dalam awan masuk itulah terjadilah sesuai dengan prosedur akan melaksanakan split. Kalau split itu kiri kanannya nomor 23 dia akan bank 15 dalam waktu cukup 1 menit. Nah, nanti akan kembali lagi, yang begitu juga yang belakang reduce power atau apa. Sehingga terjadi split, pisah. Pesawat-pesawat ini akan pisah gitu loh. Kalau memang masuk awannya yang cukup tebal, tidak bisa melihat satu sama lain pesawat. Tapi kalau kemudian faktor teknis lainnya masih memungkinkan juga untuk terjadi, Pak? Itu kalau saya lihat dari kejadiannya ini, kalau lihat dari teknisnya kemungkinan kecil lah, ya.
Ada, tapi mungkin kecil lah ya. Karena pada saat berangkat pesawat ini kan bagus per elemen. Mereka berangkat take off per elemen, dua pesawat dan mereka sudah join jadi box formation. Box formation ya, nomor 1, nomor 2 di kanan, nomor 3 di kiri, nomor 4 di belakang nomor 1, begitu loh. Oke, melihat spesifikasi dari pesawat tempur Tucano ini dibuat di Brazil tahun 2012. Dari kejadian Betul. ini 2 pesawat pula yang jatuh begitu. Anda merasa atau dari penilaian Anda pribadi pesawat ini secara teknis masih layak terbang atau tidak, Pak? Oh, layak sekali. Kalau menurut saya layak sekali. Karena ini dibuat 2012 kan, 2012. Dan pesawat ini jelas kalau kita pesawat ini layak dan serviceable, maka para pilot itu pasti akan menerbangkan pesawat ini. Kalau ada kurang sedikit pasti dia akan cancel. Berarti ini layak terbang pasti. Seharusnya masih layak terbang begitu. Untuk Betul pilotnya sekali, sendiri, betul. Pak, bagaimana, Pak? Kalau pilot ini jelas profesional. Saya orang yang nomor 1 yang hilang ini, yang jatuh ini kan komandan skadronnya. Ya kan, yang hilang ini komandan skadron, seorang komandan skadron, dan nomor 2-nya juga seorang mayor penerbang. Udah pasti jam terbangnya pasti udah tinggi lah, udah berpengalaman. Kalau menurut saya udah cukup profesional. Tapi setiap penerbang, siapapun namanya penerbang, itu pasti ya tidak mau terjadinya suatu kecelakaan. Tapi ini suatu takdir yang perlu dievaluasi, dianalisa supaya tidak terjadi lagi, begitu. Ya, Oke. ini pengalaman, saya juga punya pengalaman. Ya, kita 4 pesawat, waktu itu saya terbang pesawat A4 Skyhawk. Kita 4 pesawat dari Ambon mau ke Madiun. Yang keempat pesawat ini sama-sama semua masuk ke dalam awan. Sehingga tiba-tiba dalam awan kalau tebal itu, sehingga yang satu aja terlempar ke atas dari 18.000 ke 30.000. Saya sendiri dari 18.000 ketendang sampai ke 4.000. Begitu. Dan ini pengalaman ini pasti semua mengalami kalau masuk awan harus apa yang dilakukan. Tapi kalau kita, pengalaman gitu. Anda di sekitar Gunung Tengger ini di sekitar Gunung Bromo ini juga punya pengalaman yang sama juga, Pak? Nah, kalau di gunung itu memang saya jarang ya, karena saya terbang di Iswayudi ya. Di Iswayudi memang ada Gunung Lawu ya, dan itu juga ada gunung. Tapi kita semua pasti udah perhitungkan. Kalau kita masuk ke area Alpha, area Bravo atau area Charlie, di mana ada obstacle-nya, di mana ketinggian-ketinggian yang kira-kira membahayakan kalau kita terbang di ketinggian 8.000. Ini kan ketinggiannya 8.000 pesawat ini dalam melaksanakan formasi ini. Nah, pasti udah dalam perhitungan. Tapi kalau udah masuk awan, nah di situ kan bisa aja terjadi sesuatu yang membuat mereka splitnya, waktunya atau apa yang kita tidak bisa ketahui ya, karena mereka yang tahu kan. Iya. Kita tidak bisa, kita hanya menganalisa kira-kira splitnya yang salah atau apa yang salah kan kita tidak tahu. Iya. Mungkin pada saat split juga terjadi ada yang trouble atau pesawat kan kita tidak tahu ini. Masih Karena harus yang tahu diinvestigasi lebih lanjut lagi terkait Betul dengan hal ini. Nah, sekali, tapi yang betul juga perlu sekali. publik ketahui juga nih, Pak, karena disebut pesawat Super Tucano ini kan disebutnya pesawat latih lanjut, pesawat anti perang gerilya. Itu maksudnya apa, Pak? Sederhananya biar publik paham itu pesawat ini fungsinya untuk apa sebetulnya, Pak? Pesawat ini namanya pesawat tempur taktis. Ya, pesawat tempur taktis itu ya khusus untuk melaksanakan operasi udara taktis ya. Jadi ya penyerangan kepada target-target yang ada di darat atau target-target yang ada di atas di permukaan laut ya, di atas permukaan laut. Jadi ini tempur taktis ya, bukan pesawat latih lanjut. Bukan, ini tapi pesawat tempur taktis. Jadi para penerbangnya yang masuk sana pasti udah selesai melaksanakan latih lanjut. Mereka ini udah profesional gitu loh. Kalau latih lanjut berarti secara berjenjang ada latihannya juga ya, Pak, dan ini rutin dipakai untuk latihan itu tadi? Betul sekali. Jadi latih lanjut itu apabila kita setelah melaksanakan latih mula, barulah basic baru masuk ke latih lanjut. Nah, di latih lanjut itulah baru akan split. Mereka akan masuk ke tempur taktis atau ke tempur strategis atau ke pesawat jet tempur lainnya. Itu di splitnya selesainya dari latih lanjut gitu loh.
Oke, ini juga masih kita tunggu penjelasan dari TNI Angkatan Udara soal faktor-faktor yang menjadi penyebab dari insiden ini. Tapi terima kasih untuk pandangan Anda, Pak Agus, sudah dibagikan bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat sore. Oke, sama-sama. Terima kasih.